Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyi lahum mub'as lana malikan tuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla tuqatila fi sabilillah nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw fa inna qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Memilih pemimpin. Setelah pada ayat di atas Tuhan mengemukakan suatu perbandingan, yaitu satu kaum yang karena takut mati menjadi mati dan bisa hidup kembali asal semangat untuk hidup timbul kembali pada kaum itu. Sekarang Tuhan menyuruh lagi memperhatikan suatu kejadian pada Bani Israel. Setelah mereka diseberangkan dari Mesir oleh Nabi Musa dan dikarantinakan di padang Tih selama 40 tahun lamanya dengan pimpinan Nabi Musa, mereka dapat juga menempuh negeri yang telah dijanjikan Tuhan untuk mereka, tanah Kanaan atau kemudian menjadi Yerusalem. Setelah beberapa lama kemudian, semangat mereka menjadi kendur. Pemimpin-pemimpin yang kuat tidak timbul lagi, sehingga bangsa Palestina, bangsa asli negeri itu bangkit kembali. Maka mereka desaklah Bani Israel sehingga lemah dan runtuh. Imam-imam atau ketua-ketua mereka berganti-ganti naik, tetapi tidak ada yang kuat memimpin mereka untuk bangun kembali sebagaimana dahulu pernah mereka rasai. Yang tinggal hanyalah nabi-nabi yang bergiliran datang. Nabi-nabi itu pun kalau tidak mereka senangi, ada yang mereka bunuh. Akan tetapi ada di antara nabi itu menurut ahli-ahli tafsir, Samuel namanya. Usianya lebih tua tetapi pikirannya sangat diharapkan orang. Di zaman Nabi Samuel inilah timbul pikiran Bani Israel atas perlunya seorang raja yang akan memimpin mereka. Disinilah yang akan dikisahkan oleh ayat yang akan kita uraikan ini. Terjemah dan tafsir ayat 246. Tidaklah engkau perhatikan dari hal pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Musa, yaitu beberapa lama masanya sesudah Nabi Musa meninggal, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka yang namanya Samuel itu, angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang pada jalan Allah. Rupanya oleh karena sudah merasa kesengsaraan karena tindasan orang Palestina yang menyebabkan mereka kian lama kian hina, terasalah dalam pikiran pemuka-pemuka mereka bahwa kesengsaraan itu hanya dapat diatasi kalau ada raja yang akan memimpin, yang dapat menyatukan mereka semua. Salah satu sebab dari kehinaan yang menimpa suatu kaum ialah karena adanya pemuka-pemuka yang masing-masing merasa diri lebih tinggi dan tidak mau tunduk kepada yang lain. Sehingga mudah bagi musuh mengadu domba mereka. Mendengar usulan ketua-ketua yang demikian kepada Nabi Samuel, berkata dia, apakah tidak akan terjadi kelak kalau diperintahkan atas kamu berperang, bahwa kamu tidak akan mau berperang? Samuel berkata demikian karena rupanya beliau telah mengetahui semangat bangsa yang telah amat rusak itu. Mereka meminta raja buat memimpin mereka berperang. Nanti permintaan mereka dikabulkan sehingga ada raja itu. Akan tetapi karena semangat kaum itu memang telah rusak, diajak berperang mereka tidak mau. Mereka takut menghadapi musuh sehingga
pengangkatan raja itu percuma saja, atau perintah raja itu tidak diacuhkan karena akan ada saja cacatnya pada pandangan mereka. Maklumlah, raja itu manusia. Lantaran itu, pengangkatan raja tidak akan berfaedah kalau semangat berjuang dan berkorban itu masih dingin atau melempem. Sebagaimana selama ini juga, mendengar pertanyaan Nabi Samuel yang demikian, mereka menjawab, bagaimana kami tidak akan mau berperang pada jalan Allah, padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami dan anak-anak kami. Negeri telah dirampas orang, kekuasaan tidak ada lagi, dan anak-anak telah ditawan orang, yang kalau tidak segera bangkit berperang pada jalan Allah, niscaya kami akan bertambah sengsara dan hina. Mendengar jawaban yang demikian, nyatalah sebelum berhadapan dengan bahaya itu, mulut mereka keras seakan-akan timbul dari semangat yang berapi-api. Akan tetapi setelah berhadap-hadapan dengan musuh, semangat mereka menjadi dingin seperti es. Itu yang dikatakan di ujung ayat. Namun setelah diperintahkan kepada mereka berperang, berpalinglah mereka kecuali sedikit dari antara mereka. Dan Allah mengetahui akan orang-orang yang aniaya. Serupalah dengan cerita Maksamah di salah satu daerah di Sumatera Barat pada masa pergerakan kemerdekaan mulai tumbuh kira-kira tahun 1926. Apabila dia bertemu dengan kami, selalu dia setengah berpidato menyalakan semangat berkobar-kobar. Dia tidak takut polisi, tidak takut engkau demang, tidak takut serdadu Belanda, tanah air pasti merdeka, kalau perlu berontak. Sambil berkata-kata itu diputar-putarkannya dan dilentik-lentikannya kumisnya ke atas. Tiba-tiba di jalan raya lalulah engkau menteri polisi. Seorang teman menegur, Mak Sama, ada menteri polisi. Dia terkejut, rupanya akalnya tidak hilang. Dibarutnya kumisnya turun dan dalam sekejap berputar haluan pidatonya, tetapi lebih keras dari yang tadi. Apa yang kita takutkan kepada pemerintah? Berani karena benar, takut karena salah. Dengan tagihan, belasting dan rodi, kita bayar. Peraturan kita taati. Kepada orang di atas kita berlaku hormat. Dia berpidato demikian bersemangat dan keras sehingga terdengar oleh menteri polisi yang mengangguk-angguk lantaran senang, dan kami yang mendengar payah menahan tertawa. Orang-orang yang keras mulut tetapi jiwa pengecut itu adalah orang aniaya. Aniaya kepada diri sendiri, sebab orang-orang semacam itulah yang akan menjadi penghalang dari cita-cita yang besar.